Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran kalian semua dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Hadir semua ya? Ya. Semoga sampai ke depannya tetap hadir semua. Oke, baik. Kita sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan oleh tim timnya. Teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, semuanya. Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah sudah siap semuanya? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Oke, Pak Guru minta dari kalian jika membuat kesepakatan kelas, apa yang kalian inginkan supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin ada dari Oleh dulu. Mungkin apa yang mau kita buat kesepakatan sebelum memulai pembelajaran? Oleh, ada yang lain mungkin? Rani? Mungkin selama pembelajaran kita diam, mendengarkan Pak Guru memberikan materi. Begitu, mungkin ada yang lain? Mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Putra mungkin apa lagi selain mendengarkan Pak Guru mengarahkan pembelajaran? Mungkin teman-teman harus lebih mendengarkan. Yang kedua mungkin putra apa? Lebih fokus. Selanjutnya ada lagi? Oke. Selanjutnya ada lagi? Tadi lebih fokus, lebih tidak bermain selama pembelajaran berlangsung. Terus ada lagi? Tidak bercerita selama pembelajaran Berlangsung. yang selanjutnya apa supaya ruangan kita tetap bersih, menjaga kebersihan dalam kelas. Oke, semuanya sepakat ya? Ya. Siap. Selanjutnya kita lanjut di
semuanya berdiri. Siap? Oke. Tepuk simbol Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, berdiri. Empat, bertanding. Lima, badan kapas. Lagi. Tepuk simbol Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, berdiri. Empat, bertanding. Lima, badan kapas. Oke, semuanya silakan duduk. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mempelajarinya ya, atau pernah mendengar baik itu dari SD atau sudah di SMP mengenai tentang Pancasila. Sudah ya? Sudah dengar? Oke, Pak Guru ingin menanyakan pandangan adik-adik mengenai apa itu Pancasila. Siapa yang bisa? Silakan. Apa itu Pancasila? Silakan, yang bisa saja. Jangan takut salah. Oke. Silakan. Oke, ada Pancasila? Oke, silakan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berikan aplaus. Ada yang lain? Ya, Oke, ada yang lain? Tidak ada ya? Oke. Sebelum lanjut, Pak Guru ingin menjelaskan dulu Pancasila adalah sebuah lambang negara yang menjadi atau yang dijadikan lambang negara Indonesia yang dibentuk oleh tokoh-tokoh nasional kita pada saat itu melalui sidang BPU. Baik. Oke. Sampai di sini sudah paham ya apa itu Pancasila? Baik. Kita lanjut ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang kelahiran Pancasila. Ya. Kelahiran Pancasila sama dengan manusia juga mempunyai awalnya lahir ya. Oke. Jika manusia diperingati misalnya tanggal tahun berapa dia lahir, begitu juga dengan Pancasila. Awalnya Pancasila adalah diperingati setiap tanggal 1 Juni. Diperingati setiap tanggal 1 Juni. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mengharapkan dari tujuan pembelajaran ini kalian bisa mengetahui apa sebenarnya asal-usul dari lahirnya Pancasila. Yang kedua, dari perumusan dasar negara yaitu Pancasila. Kenapa sampai Pancasila ditunjuk atau dijadikan sebagai dasar negara? Oke. Selanjutnya, Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekedar dasar rasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Oke, next. Latar belakang sejarah. Ini harusnya adik-adik tahu bagaimana latar belakang dari sejarah lahirnya Pancasila, yaitu para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang berat dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial.
menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Oke, next. Ya, kita masuk ke sidang BPU pertama. Sidang BPUPKI pertama itu membahas tentang apa kemarin kalian sudah pelajari? Tentang dasar? Tentang dasar negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sidang BPUPKI pertama, mungkin kalian tahu apa kepanjangan dari BPUPKI? Ada yang tahu? Badan Penyelidik Usaha-usaha apa PKI-nya? Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah kepanjangan dari BPUPKI. Oke, tujuan utama kita masuk ke sidang BPUPKI pertama. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang. Kenapa sampai ada sidang BPUPKI? Karena pada waktu itu Jepang, maksud Jepang sudah sangat protes untuk menghadapi pemerintahan Indonesia. Sehingga karena Jepang sudah merasakan kalah dengan pemerintahan Indonesia waktu penjajahan lalu, makanya dibentuklah sidang BPUPKI pertama. Kenapa sampai tujuan dibentuknya sidang BPUPKI pertama? Karena Jepang pada waktu itu menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk merdeka. Oke. Selanjutnya, ya ini adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Oke, sampai di sini paham ya? Ya. Oke, next. Tentang 5 sila Pancasila. Titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 5 prinsip yang dikemukakan menjadi model bagi Pancasila sebagaimana berlaku saat ini sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke? Paham? Paham. Oke, next. Oke, ini adalah masukan 5 sila pada sidang BPUPKI yang diutarakan oleh Insinyur. Oke, sebelum Pancasila sekarang kita kenal menjadi sempurna, pada sidang BPUPKI kemarin ada tokoh-tokoh perumus dasar negara, yaitu perumus Pancasila, sila-sila Pancasila. Ada 3 tokoh, tetapi dalam hal ini kita membahas tentang Soekarno sebagai salah satu tokoh perumus dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Ini adalah diutarakan dalam sidang BPUPKI. Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya dari Soekarno ini ada 2 lagi yang tokoh-tokoh yang mengusulkan sila-sila Pancasila dalam sidang BPUPKI. Yang keduanya siapa? Muhammad Hatta. Yang kedua Muhammad Yamin. Oke, semuanya sudah tahu ya? Oke, next. Ya, ini adalah panitia 9. Tadi kita membahas tentang BPUPKI. Sekarang ada PPKI. Tahu PPKI? Panitia persiapan KI apa? Kemerdekaan Indonesia.
itu adalah badan penyelenggara usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI adalah PPKI tadi apa? Apa tadi? Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, harus ditahu ya. Ya. Apa itu kepanjangan dari BPUPKI dan PPKI? Oke, untuk pengesahan Pancasila, setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila ini disetujui sebagai dasar negara Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau tadi disebut sebagai PPKI melakukan pengesahan tersebut. Ingat, ini adalah pengesahan Pancasila di tanggal 18 Agustus, satu hari setelah Indonesia merdeka pada tanggal Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Sebenarnya Indonesia merdeka kemarin mengalahkan penjajah pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi karena pada waktu itu masih Indonesia masih semangat untuk melawan penjajah dan telah menaklukkan penjajah, sehingga diperingatilah pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga sebenarnya Indonesia itu mengalahkan penjajah pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi diperingati semuanya tanggal 17 Agustus 1945. Oke, paham? Ya. Oh ya, sampai sini materinya ya tentang lahirnya Pancasila. Saya Pak Guru harap adik-adik sekalian setelah mempelajari ini, menerima materi dari Pak Guru tentang lahirnya Pancasila, Pak Guru harapan ke depannya kalian itu harus ingat apa itu BPUPKI, PPKI, baru lahirnya Pancasila diperingati tanggal berapa, sama apa lagi? Hari kemerdekaan Indonesia diperingati tanggal berapa? Oke, harusnya kalian paham ya. Oke, baik. Setelah kalian mempelajari materi tersebut, Pak Guru ingin membagikan kelompok kepada kalian, tapi terlebih dahulu kalian harus bikin dulu supaya semangat dalam pembelajarannya. Oke, siap semuanya? Semua berdiri. Mari kita supaya kalian ini semangat lagi, karena menerima materi tadi kalian ini lupa ragu-ragu atau tidak bersemangat, mungkin belum makan. Oke, semua sudah makan ya? Jangan ada yang pingsan. Oke, mari kembali ke layar. Mari kita ice breaking untuk kebugaran diri kita menerima
mulai 1 lagi sampai 3, mulai lagi 1 lagi sampai 3. Oke? Oke, mulai dari Oleh. 1, 2, 1, Ulang, kasih besar suara. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. 1, 2, 3. Oke, angkat tangan yang dapat 1 tadi. Silakan pindah ke sini. Yang dapat nomor 2 tadi, silakan di tengah. Yang nomor 3. Oke. Udah berapa tadi? Sudah? Boleh berdekat. Berdekat. Tapi jangan bersentuhan ya. Oke, sudah semua? Baik. Kalian ini adalah Pak Guru membagikan kelompok, di mana kelompok yang Pak Guru bagikan adalah 3 kelompok. Nanti di setiap kelompok ada nama-namanya. Jadi semuanya sudah ya? Sudah dapat 5 kelompok? Jadi di sini adalah kelompok kinestetik. Nah, kinestetik. Yang kedua auditori. Ini adalah kelompok visual. Oke? Silakan ikut nama-nama kelompoknya. Kinestetik, auditori, visual. Oke? Sudah ya? Sudah diingat semua nama kelompoknya? Baik. Ini adalah model pembelajaran kalian dengan berbasis project. Oke, ini di sini adalah saya ambil 1 contoh. Di sini semuanya sudah ada peraga. Jadi kalian tinggal melakukan atau mengerjakan paragraf tersebut sesuai dengan yang sudah disediakan di kertas kartun. Jadi berdasarkan kelompok kalian. Tadi ke sini kelompok apa? Sini apa tadi? Sini apa? Oke. Tiap-tiap kelompok silakan maju ke depan. Silakan pilih mana yang kalian ambil. Oke, silakan ambil. Oke, silakan ambil. Kembali ke tempat. Oke, silakan dibuka kartonnya. Nanti ada alat peraganya di dalam sudah. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu apa yang kalian harus buat di dalam. Oke, di kelompok kinestetik tadi mendapatkan tentang apa? Makna burung Garuda. Di sini tokoh perumus dasar negara. Tadi sudah dijelaskan ya. Sedangkan di sini apa tadi? Makna simbol pada burung Garuda. Oke. Ini salah satunya tokoh perumus ya. Jadi, Bapak ingin jelaskan apa yang harus kalian buat di bahan kalian untuk menjadikan bahan di lembar kerja yaitu kartun. Oke. Di sini Bapak jelaskan. Di sini disuruh cari tentang makna dari bulunya yang terdapat di burung Garuda. Ingat di sini. Ya, ini sudah ada tanda panahnya. Yang di sini ditanyakan tentang tokoh perumus dasar negara. Tadi kita sudah jelaskan ya, tokoh perumusnya. Datang di sini. Makna simbol pada burung Garuda.
Misalnya burung garudanya kalian tempelkan dulu. Lalu apa yang ditanyakan di situ? Misalnya 8 helai burung pada ekor memiliki makna apa? Ingat? Tadi sudah dijelaskan tentang. Oke. Nanti di sini sebagai tokoh penduduk dasar negara. Jadi di sini adalah kalian akan melihat tentang video yang akan Bapak berikan melalui mungkin dari laptop atau dari HP. Oke, paham ya? Ya. Sedangkan di sini tentang apa? Makna simbol. Ya, nanti kalian akan lihat juga videonya di sini ya. Oke, sambil menunggu Bapak siapkan dulu materinya. Ini yang belum digunting silakan digunting. Ini Bapak sudah siapkan gunting. Ini tadi tentang apa? Oh, di sini ya. Ya, ini baru berikan ya, kalian harus setia. Sorong sedikit sini. Oke. Berhadapan. Boleh berhadapan. Silakan. Supaya kalian bisa jadi sama-sama nanti mengerjakan. Oke, silakan berhadapan. Dari sini kursi. Dua sini kursi. Dan ini juga di sini dua pindah. Oke, kita dulu. Oke, sini Pak Irwan. Ya, ini saja ya. Ya. Oke, nanti ini gunting-gunting ini. Ya. Oke, silakan perhatikan ini video. Untuk yang ini, apa tadi ini? Yang apa tadi? Oke. Rumus dalamnya ya, silakan lihat di layar. Sejarah itu artinya apa ya? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Gedung ini juga punya masa lalu ya Bu Guru. Betul Nisa. Di tempat ini presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, untuk pertama kalinya mencetuskan konsep Pancasila. Oh begitu. Saya kira Pancasila langsung ada Bu, tulisan nenek moyang. Pancasila tidak serta-merta hadir tanpa proses. Banyak tokoh pahlawan bangsa yang terlibat. Menarik. Bu Guru, lanjut Oke, ceritanya. silakan perhatikan untuk Itu alasan visual ya. aku ajak kalian semua ke sini. Hari ini kita akan belajar sejarah lahirnya Pancasila di lokasi anak Pancasila. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam negara Oke, silakan. Sutra Panca dan Sutra Sumatra Tatular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5.
Sejarah menunjukkan sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut bagi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. Sejarah kelahiran 20 Mei 1998, Dr. Sutomo mendirikan Sutomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non fisik mulai mendatangkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 19 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerang kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Bupati Bito Sakai yang diketuai Dr. KRT dan sebagai juri dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu, berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari BPUPKI adalah dibentuk 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan penguatan Undang-Undang Dasar dan rancangan tentang Undang-Undang Dasar. Rancangan dasar negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun perbedaan dengan naskah Sila pertama Piagam Jakarta tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPK yang beranggotakan 20 orang dan diketuai PPKI adalah terus menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPK menyelenggarakan pada 18 sehari setelah proklamasi dalam menyelenggarakan persatuan nasional. Sebelum sidang dimulai, Dr. Anies Mohaimin memasukkan pilihan sila pertama ketuhanan yang maha esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana naskah. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Silakan diambil Pak. Taruh di sini. Boleh putra berdua sampai sini. Oke, lebih dekat kelihatan. Oke, yang lain silakan diberhenti. Baru yang lain kita yang kamu jalan bisa kamu jalan. Ya. Mana putra boleh sih.
boleh satu orang melihat kelompok lain. Silakan. Oke. Ya. Oke, bisa. Nanti ini kan makna dari simbol dari logo Pancasila. Ya, misalnya dia bintang, ini sila pertama. Terus makna dari bintang ini apa? Silakan tempel di atasnya ini bintang. Oke, paham? Ya. Bagaimana bisa? Nanti di sampingnya nanti usulan mereka ini waktu sidang PKI. Oke, bagi yang sudah silakan ditempel-tempel dulu. Tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting ditandakan sini logonya apa namanya sama makna dari logo tersebut dan dia sesuai dengan logo tersebut. Oke, paham? Oke, yang lain mau depan pertama silakan. Balik ke depan. Silakan langsung tahu ini. Oke, sudah. Oke, silakan yang sudah langsung ditempel supaya kita bisa konsentrasikan di depan. Itu tidak terlalu banyak, tapi ada. Di sini bagaimana? Bisa? Lima menit lagi ya. Usahakan sudah diselesaikan supaya kita bisa melemparkan hasil kerja kalian di depan. 5 menit lagi. Silakan kerjasamanya antara tim. Oke? Boleh kasih tahu siang. Ayo kalau kita kesini boleh masuk ke sini. Boleh bersih. Silakan. Bagaimana sini? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan tempelkan di depan. Silakan kelompok auditori tempelkan di depan. Oke. Silakan ini teman-teman lain silakan. Ini. Silakan masuk teman. Nah, seperti ini. Tempelkan. Boleh sama-sama. Silakan. Bagaimana kelompok seperti sudah? Visual sudah? Siap ya.
teman yang lain menyelesaikan pekerjaannya. Silakan kembali teman-teman. Ya. Ya, oke, ini 8. Silakan yang auditori silakan duduk kembali. Menunggu teman mempersiapkan hasil teleponnya. Silakan teman saling membantu supaya oke, silakan 2 menit lagi. Kasih jauh sedikit karena nanti kalian akan butuh berasanya saling. PT Kelompok akan mengunjungi hasil dari kalian. Silakan sama sedikit. Baik, guys. Sama sini. Silakan. Bagaimana kinestetik? Sudah? Sini. Kinestetik sini. Boleh tempelkan di sini. Oke, sudah sama? Oke, semua kelompok sini. Bantu teman. Sudah? Oke, silakan duduk bagi karena kalian nanti akan mengunjungi hasil-hasil dari kelompok lain. Kalau berdekatan nanti akan kumpul kalian di sini. Oke. Sudah kinestetik? Oke, silakan balik ke belakang. Oke. Balik ke belakang. Sudah? Oke, sudah? Oke, sudah? Oke. Sudah semua ya? Oke. Setelah kalian menyelesaikan kerja kelompok kalian, nanti guru akan membagikan stick note. Apa gunanya stick note? Yaitu kalian akan sebentar mengunjungi tiap-tiap hasil dari kelompok lain. Lalu tuliskan apa kalian temukan di situ di stick note nanti. Oke? Paham? Paham. Sudah semuanya? Sudah dapat stick note? Oke? Oke, untuk kelompok
kelompok kalian. Oke, silakan kunjungi kelompok lain. Lihat hasilnya, silakan tulis di slip note apa yang kalian temukan di situ. Waktu kalian 2 menit. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Jangan cuma berfokus satu kelompok. Usahakan ada 2 kelompok yang kalian harus lihat di situ. Silakan tuliskan di stiker kalian apa yang kalian temukan, apa yang kalian lihat di kelompok yang lainnya. Oke, silakan jangan berkumpul ya, boleh. Sambil selesai sini boleh teman sebelah juga. Melihat kelompok lain. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Misalnya kalian melihat di kelompok Islam, kalian lihat hasilnya apakah bisa kalian tuliskan di situ, apakah sudah sesuai mereka mengerjakan ini atau tidak. Baru bagaimana kalau misalnya beda, bagaimana harusnya supaya yang kalian lihat itu menjadi benar nanti. Oke, sudah dilihat? Tidak perlu detik lagi. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke, silakan kembali. Lanjut. Oke, silakan ditempelkan di depan yang sudah kalian tulis tadi. Silakan tempelkan di sini di bawahnya. Dari 2 kelompok oke, silakan tempelkan situ. Misalnya di kelompok ini ada yang kalian, silakan tempelkan hasil kalian di stiker kalian. Ya, silakan. Kalau misalnya di kelompok ini ada yang kalian ini, silakan ditempelkan. Oke. Oke, kelompok auditor ya. Oke, silakan. Jangan melihat kelompok sendiri, lihat kelompok lain punya. Oke, silakan tuliskan apa yang kalian lihat di dalam. Oke, silakan di sini dulu lihat. Sebelah sini dulu. Sebelah sini dulu lihat. Oke, silakan temukan apa yang kalian anggap mungkin tidak sesuai, silakan tulis. Oke, sudah?
dari visual. Silakan berdiri. Lihat kelompok dari kinetiknya. Silakan tentukan apa yang kita sesuai nanti. Silakan duduk di sit down. Oke, silakan. Ya, untuk visual, silakan kalian tulis misalnya mereka menggambar tentang bintang atau banteng, baru makna dari simbol-simbol tersebut apakah sudah sesuai dengan gambarnya maknanya ini. Ya. Oke, kalau sudah silakan tempelkan. Silakan tempelkan berdiri dulu ya. Oke, sudah? Oke, silakan. Sudah, selesai dari sana. Ya. Sudah? Ini kan tentang salah simbol Pancasila tentang pemberian apa antara apa kalau kalian sudah merupakan sudah tepat, maka sudah berarti silakan tuliskan di stiker sudah tepat apa yang dilakukan. Ini sudah sesuai dengan antara simbol dari apa yang pertama sudah dengan sama sudah sesuai. Oke. Bagaimana sini sudah? Oke, silakan. Oke, kalau sudah silakan tempelkan. Bagaimana kalau Pak Visual? Ya, sudah. Kalau sudah silakan tempelkan. Ya, sudah. Kalau sudah silakan tempelkan. 1 menit lagi. Kalian ini kan sudah kalian sudah mengira sudah sesuai dari apa yang kalian sudah? Silakan tempel yang sudah. Bagaimana visual? Silakan. Silakan, semuanya menulis. Sudah? Sudah? Semuanya sudah?
boleh saja. Oke. Sudah? Oke. Untuk kelompok visual auditory, kalau sudah silakan duduk. Visual auditory silakan duduk. Kalau sudah. Oke, silakan duduk kalau sudah. Ya, silakan duduk. Auditori bagaimana? Sudah? Oke, silakan duduk. Oke, silakan kelompok kinestetik. Ini mana kelompok yang kalian akan kunjungi dan kalian akan membacakan hasilnya nanti. Oke, silakan. Oke, silakan. Silakan disimpan dulu ya. Oke, silakan. Bacakan. Ambil satu persatu. Bacakan. Tempel, baca dulu saja. Oke, silakan. Sebutkan nama siapa itu? Nama Larita Musaim tidak benar dan teratur dengan rapi. Makna simbol pada gunung Garuda. Oke. Selanjutnya. Nama dan cerita Oke, silakan. tidak sesuai dengan simbol-simbol Pancasila, padi dan kapas. Oke. Selanjutnya, siapa punya lagi? Sudah? Nama Priyati Oke. Silakan. sudah sesuai dengan simbol-simbol Pancasila, simbol rantai. Oke. Beri aplaus untuk kelompok kelompok auditori silakan maju. Berarti auditori kelompok mana yang berdiri? Silakan auditori. Oke, silakan. Sambil membaca balik ke sini ya, supaya dilihat teman-teman. Oke, mulai dari satu orang. Balik. Oke, silakan dibacakan. Hasil dari siapa itu? Nama Sri Rastiajapa sudah dengar semua isi pokok perumus dasar negara. Nama Ismawati tidak benar nomor rumus dasar negara. Nama Oleh Bapak usulan yang dikatakan sama, tanggalnya juga sama. Sudah? Ini, silakan bacakan. Tapi sudah benar isi pokok dan rumus dasar negara. Oke, sudah ya? Beri aplaus untuk kelompok auditori. Oke, silakan kelompok visual. Oke, silakan bacakan.
bacakan. Langsung baca. Masih lama. Oke, silakan. Desain yang bagus, penulisan yang bagus. Putra, ada sedikit kerusakan di bagian atas makna burung Garuda. Pendapat Ustaz, jawabannya sangat sesuai dengan benar. Oke, sudah? Oke, berikan aplaus. Oke, semuanya silakan duduk. Terima kasih kalian sudah membuat tugas secara kelompok dan bisa memaparkannya di depan teman-teman kalian. Beri tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum kita akhirin pembelajaran, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya. Siap? Siap. Ice breaking kita hari ini tentang tepuk semangat. Tahu ya? Ya. Oke, melalui penuh saya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Oke, selanjutnya tepuk rimba. Tahu? Ya. Oke, silakan. Tepuk rimba. Lagi kurang semangat. Satu kali lagi tepuk rimba. Tepuk rimba. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah menyimpulkan dari teman-teman. Mungkin bagus saya menyimpulkannya sedikit dari tokoh perumus dasar negara. Kelompok mana tadi? Oke, auditor ya. Ini gambar siapa? Ada dari kemarin tadi? Gambar siapa ini? Insinyur? Soekarno. Jangan takut-takut. Ya? Ulangi, siapa ini? Oke. Kalau ini? Siapa? Muhammad? Yakin? 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 Muhammad? Kalau ini? Muhammad? Muhammad Hatta. Ini adalah 3 tokoh perumus Pancasila dalam sidang BPU PKI. Yang pertama usulannya yaitu tentang dari Soekarno agak keliru. Yang harusnya Soekarno ini adalah usulannya pada tanggal 1 Juni. Pada di sini sudah disebutkan Soekarno mengusulkan 5 prinsip. Oke. Dan apa yang penting kalian sudah paham ya semuanya? Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Ya. Perumus Pancasila dalam sidang BPU PKI. Oke, kita lanjut di makna simbol pada burung Garuda. Oke.
ambil contoh. Kelompok mana tadi ini? Kita ambil tentang apa ini? Bintang. Sudah sesuai ya? Ini adalah gambar bintang. Terus melambangkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Apakah sudah betul? Sudah. Yakin? Yakin. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua kita ambil tentang pohon beringin. Apa ini? Pohon beringin. Maknanya melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akar yang kuat melambangkan kekuatan persatuan yang kokoh dan mampu menghadapi segala tantangan. Apakah sudah sesuai dengan simbol dari Pancasila? Pohon beringin? Tidak? Sudah. Oke, betul. Oke, kita ambil contoh lain dari kelompok siapa ini? Kelompok mana tadi? Oke, tentang makna burung Garuda. Kita ambil tanggal 17. Saya bacakan. 17 helai bulu pada masing-masing sayap memiliki ini ya. 17 helai memiliki makna yaitu tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah sudah betul atau belum? Betul. Oke. Yang kedua, apabila helai bulu di leher memiliki makna yaitu yang sama dengan 11 helai pada pangkal ekor Garuda, yaitu menandakan tahun merdekanya Indonesia. Apakah sudah betul atau tidak? Betul. Oke. Oke, semuanya saya apresiasi bahwa kalian sudah paham semua materi. Oke. Satu orang saya tanya. Bisa ya? Bapak uji? Oke. Dari materi yang kita sudah ajarkan tadi, Bapak sudah ajarkan tadi, apa yang kalian bisa tanggapi dari materi tersebut? Silakan Putra. Apa yang bisa kamu tanggapi dari materi? Tentang apa tadi Bapak sudah ajarkan? Selama kita mulai dari awal Bapak Putra bisa? Bagaimana? Ya, Bapak tanyakan ulang. Dari mengikuti pembelajaran dari awal, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Putra selama mengikuti pembelajaran tadi? Senang. Senang? Kenapa bisa senang? Bisa mempelajari Pancasila. Oke, beri aplaus. Oke, Rani, bagaimana perasaan Rani setelah mengikuti pembelajaran tadi? Suasana hatinya Rani bagaimana setelah mengikuti pembelajaran? Bahagia, terbesar. Oke, sip. Beri aplaus. Oke, Salma, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran tadi? Senang. Senang? Alasannya? Karena mengenal tokoh berumus dasar negara. Oke. Terus beri aplaus.
lembar kerja peserta didik. Tapi lembar kerja ini nanti akan kalian kerjakan dan kumpulkan setelah kita masuk pembelajaran berikutnya. Oke. Nanti di LKPD itu menanyakan tentang gambar. Di situ adalah merupakan sila keberapa, lalu nama sila itu, nama dari gambar itu apa, terus bunyi silanya itu, misalnya dia sila ketiga bagaimana bunyinya. Nanti LKPD ini kalian akan kerjakan dan kumpulkan setelah kalian masuk. Oke, sudah ya? Oke, sampai di sini ya materi kita. Sebelum kita menutup, kita ice breaking dulu. Satu kali lagi. Oke, silakan berdiri. Oke, kita ambil tepuk 1 sampai 5 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali, tepuk 5 kali. Iya ya, tepuk 3 2 kali, tepuk 4 2 kali. Oke, silakan dulu. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi Bapak berikan tugas kepada kalian untuk membaca-baca apa nilai dari Pancasila. Ya, siap ya? Supaya minggu depan Bapak akan tanyakan satu persatu. Oke? Paham semua sudah? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, silakan doa selesai belajar. Silakan Khalid. Teman-teman sudah siap? Sudah. Pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Silakan diulangi pelajaran hari ini yang Bapak berikan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.